tahun 2014 dunia dibikin geger, dunia Islam, karena ISIS menghancurkan makam yang dianggap makam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kemudian 2015 Jabhat Nusrah, satu gerakan yang ideologinya seperti ISIS, juga menghancurkan makam Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ulama besar mazhab Syafi'i di Suriah, makamnya dihancurkan juga. Ini terjadi dan dunia Islam dibuat geger dengan kejadian ini. Ternyata kita dikejutkan di Indonesia tahun 2025, tiba-tiba muncul ada satu gerakan orang, satu kelompok yang menghancurkan makamnya orang soleh. Ini ada apa? Kok mirip? Itu suka menghancurkan makam, ini juga menghancurkan makam. Maka kami menghimbau masyarakat Indonesia waspada. Saya khawatir ini adalah bibit-bibit ISIS yang suka menghancurkan makam, mulai ada yang mengadopsi. Saya khawatir kalau ini dibiarkan, bibit-bibit perilaku yang dilakukan oleh ISIS akan berkembang di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan ini teman-teman, seorang menantu berdiri di podium menuding kelompok Islam lokal yaitu PWLS sebagai peniru atau mirip dengan kelompok ISIS. Tapi justru publik masih ingat pastinya beberapa tahun lalu, tepatnya 4 tahun yang lalu, sang mertua yaitu Habib Rizik Syihab justru pernah diputar videonya di kantor Menko Polhukam karena dianggap mendukung kelompok ISIS. Sungguh sangat ironi, standar ganda dan kontradiktif, yang dulu membela, ini menuduh. Hari ini kita akan bicara tentang pemurnian tauhid. Tadi lupa, ada jejak kata-kata yang mereka lakukan sendiri. Siapa yang sebenarnya mirip dengan ISIS? Yang membongkar makam atau yang membongkar kejujuran? Kita akan bahas tuntas di sini. Jangan kemana-mana. Ya, sahabat Cari, dimanapun berada, kita akan membahas terkait tentang kontradiksi Rizik Syihab sebagai mertua dan Hanif Alatas sebagai menantunya antara tuduhan, sejarah, dan standar ganda moral. Kita akan bedah bagaimana ISIS kini merubah fungsi dari label yang dulu mereka tolak menjadi senjata baru untuk menyerang ormas Islam. Dan semua ini berawal dari satu peristiwa yang mengguncang Jawa Timur, pembongkaran makam yang ada di Binong, Pasuruan. 1 Oktober tahun 2025 kemarin, Desa Winongan Kidul, Pasuruan, digemparkan oleh aksi sekelompok orang yang membongkar cungkup makam lama. Mereka mengklaim makam itu tidak berizin dan dianggap mengandung unsur khurafat. Di lapangan, polisi turun tangan, tokoh agama diminta menenangkan situasi. Di balik aksi itu, publik mengenal nama sebuah organisasi, PWILS, atau disebut Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kemudian, kelompok ini dikenal aktif menyerukan dakwah tauhid dan pembersihan praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Namun di media sosial, narasinya bergeser dari pembersihan makam menjadi aksi radikal yang dihubungkan kemiripannya dengan kelompok ISIS. Dan disinilah Habib Hanif Alatas masuk panggung narasi. Dalam ceramah yang viral di berbagai platform, Habib Hanif Alatas menuduh tindakan PWLS ini sebagai tiruan gaya kelompok ISIS. Dia bilang ISIS di Timur Tengah dulu menghancurkan makam para wali, dan kini di Indonesia ada kelompok yang melakukan hal yang sama, yaitu PWILS yang mereka tuduhkan. Ia meminta Densus 88 dan BNPT turun tangan karena menurutnya inilah bibit-bibit ISIS baru. Nah, retorika tajam, karena ketika nama ISIS keluar dari lisan seorang Habib, itu bukan sekedar kritik, tapi itulah sebuah stempel ideologis. Sekali sebut, maka publik langsung berpikir, ini teror, ini radikal, dan ini musuh negara. Tapi masalahnya, tuduhan ini tidak dibarengi dengan bukti afiliasi. Tak ada jaringan luar negeri dan tak ada komunikasi lintas negara. Tak ada baiat dan tidak ada bukti yang bisa diverifikasi. Yang ada hanyalah tindakan pembongkaran makam karena sengketa izin dan tafsir agama.
Jadi apakah pantas langsung disebut dengan kelompok ISIS? Nah, sekarang kita mundur di tahun 2020 teman-teman. Pemerintah sempat menayangkan sebuah video lama orasi Rizik Syihab, pimpinan FPI sekaligus mertua dari Habib Hanif Alatas. Dalam video tersebut Rizik berkata, apa yang baik dari ISIS kita akui baik, dan yang buruk pun kita akan tolak. Nah, bagi simpatisan ini sebuah kalimat netral, tapi bagi pengamat dan pemerintah ini adalah bentuk dukungan retoris terhadap organisasi terlarang. Video itu dijadikan bukti dalam keputusan pelarangan FPI oleh pemerintah yang sudah saya tayangkan di video yang kedua. Dan ironinya hari ini justru menantunya sendiri, Habib Hanif Alatas, menggunakan label ISIS untuk menuduh pihak lain. Dalam hal ini adalah PWI-LS. Dulu mereka menolak disebut radikal, kini mereka menyematkan label itu ke orang lain. Inilah yang disebut sebagai standar ganda moral kontradiksi intelektual. Lagi-lagi Balawi selalu menggunakan standar ganda. Kalau nggak standar ganda, maka bukan Balawi. Tentunya teman-teman pernah mendengar kontradiktif ataupun standar ganda yang dilakukan oleh kedua tokoh ini ya, mertua dan menantu. Dulu ketika mertua menyatakan bahwasannya yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi wajib tes DNA dan verifikasi. Namun ketika polemik nasab itu mengguncang nasab mereka Balawi, maka menantunya sendiri, Habib Hanif Alatas, mengakui bahwasanya tes DNA itulah haram. Dua tokoh ini selalu berbeda, ya kan? Kedua tokoh ini selalu menampilkan standar ganda di depan publik. Nah, kalau kita jujur teman-teman, ini bukan cuma soal Hanif dan Rizik Syihab. Ini soal inkonsistensi moral dalam wacana keagamaan yang dibungkus dengan politik. Ketika mereka menjadi korban label radikal, mereka menolak keras. Lalu ketika ada kelompok Islam yang tak sejalan, mereka yang justru memberi label mirip ISIS. Artinya mereka tidak menolak label itu karena salah, tapi karena dulu label itu diarahkan ke diri mereka. Sekarang ketika label itu bisa digunakan untuk melumpuhkan ormas lain, dalam hal ini PWI-LS, mereka tidak ragu untuk memakainya. Ini bukan lagi tentang ideologi, ini tentang kendali narasi dan perebutan legitimasi dakwah. Yang perlu kita catat hari ini adalah kita perlu pisahkan antara fakta dan retorika. Fakta di Minongan ada pembongkaran makam dengan motif izin dan tafsir tauhid. Retorika Hanif adalah itu mirip ISIS. Padahal ISIS menghancurkan makam karena ideologi takfiri ekstrim dan sistematis. Sementara PWI-LS bertindak karena tafsir lokal dan semangat pembersihan ajaran dari kelompok-kelompok Ba'alawi. Ini dua hal yang berbeda secara struktur, tapi sengaja disatukan secara retorika untuk efek politik dan pembentukan opini publik. Lagi-lagi sasarannya siapa? Tak lain adalah orang-orang awam. Tujuan jelas, menjatuhkan moral lawan, menakut-nakuti masyarakat, dan menegaskan posisi sebagai penjaga tauhid versi mereka sendiri. Dengan begitu, mereka merebut simpati publik dan menekan legitimasi PWI-LS tanpa harus berdebat secara ilmiah. Nah, dari dua peristiwa ini, video lama Rizik Syihab dan ceramah dari Habib Hanif Alatas yang terbaru, kita melihat satu pola. Narasi ISIS bukan lagi soal ancaman keamanan, tapi alat politik untuk menentukan siapa yang dianggap Islam yang benar dan siapa yang dianggap menyimpang. Padahal ketika label ini dipakai tanpa bukti jaringan atau niat teror yang hancur, bukan hanya reputasi kelompok lain, tapi juga integritas moral sang penuduh. Dalam komunikasi politik, ini disebut dengan free framing hipokritik, memutarbalikkan narasi yang dulu menjerat diri sendiri dan sekarang untuk menjerat orang lain. Dalam hal ini adalah PWI-LS. Publik tidak butuh orasi yang saling menuduh. Publik butuh konsistensi moral, bukan standar ganda atau kontradiktif. Apa yang dulu disampaikan Rizik Syihab dan apa yang disampaikan Habib Hanif Alatas itu sebuah inkonsistensi.
Kalau dulu ketika menolak dilabeli ISIS, jangan gunakan label itu hari ini untuk menyerang sesama Muslim. Sebab di balik setiap tuduhan yang tak terbukti, ada kejujuran yang hilang. Dan di tengah panasnya isu makam Winongan di Pasuruan, mungkin yang paling perlu dibongkar bukanlah batu nisan para wali, tapi nalar standar ganda yang membusuk di balik mimbar dan mikrofon. Demikian dari saya, terima kasih.